Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wahyuni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Nur Fitriana. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Triatami Putri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Aulia Rahman. Halo, nama saya Ahmad Galeb Ahda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan satu, yaitu evolusi perancangan dan perbaikan proses. Pada pembahasan evolusi perancangan perbaikan proses terdapat 3 sub besar. Yang pertama ada urgensi perancangan dan perbaikan proses. Urgensi perancangan perbaikan proses ini terdapat 5 enabler proses. Yang pertama ada pemilik proses, yang kedua pelaku proses, yang ketiga infrastruktur proses, yang keempat proses matriks, dan yang kelima yang menjadi fokus kita yaitu perancangan proses. Nah, perancangan proses ini dapat kita kelola dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan siklus PDCA. Nah, pada siklus PDCA tahapan pertama yaitu plan, di mana pada tahapan ini kita melakukan rancangan serta dokumentasi proses yang akan kita terapkan atau kita akan usulkan. Nah, selanjutnya pada proses ini dilakukan implementasi serta kita juga memahami dan menganalisis kompetitor yang ada. Selain itu dilakukan juga pengukuran kinerja proses dan melakukan setting target kinerja. Nah, proses selanjutnya yaitu melakukan checking. Nah, pada tahap ini kita menganalisis gap antara apa yang telah kita rancang dan apa yang telah kita kerjakan pada tahap ini. Nah, selanjutnya dilakukan pengembangan rencana tindakan atau pada tahap ini biasa disebut juga dengan act. Nah, pada tahap act ini kita melakukan perbaikan rancangan. Nah, perbaikan rancangan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Dapat dilakukan dengan memodifikasi rancangan yang ada atau merubah rancangan yang ada. Nah, setelah dilakukan proses perbaikan rancangan, selanjutnya dilakukan pengukuran hasil perbaikan. Setelah itu kembali lagi ke tahap ini. Nah, pada evolusi perancangan dan perbaikan proses terdapat pendekatan dan perancangan dan perbaikan proses. Terdapat fokus organisasi, ada 3 fokus organisasi. Pertama, level strategi. Pada level ini apa aja sih yang dikerjakan? Nah, pada level ini dia tuh memetakan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi atau pengembangan kapasitas. Yang kedua ada level taktikal. Pada level ini dilakukan pengerjaan optimasi atau adaptasi antar divisi atau strateginya. Selanjutnya ada level operation. Pada level ini dilakukan efisiensi atau pendekatan proses. Nah, pada pendekatan dalam perancangan dan perbaikan proses terdapat 2 level. Pertama level mikro. Pada level ini fokusnya adalah perbaikan cara kerja atau optimisasi stasiun kerja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu rancangan dan perbaikan stasiun kerja, PTKTK atau peta tangan kanan tangan kiri serta peta kontrol statistik. Selanjutnya ada level makro. Pada level ini fokusnya adalah kinerja bisnis secara keseluruhan atau orientasi pasar. Contohnya seperti proses re-engineering, supply chain, dan balance scorecard. Selanjutnya ada tradisi dalam perancangan dan perbaikan proses. Terdapat 3 tradisi. Yang pertama ada tradisi TI dan QC. Nah, pada tradisi ini fokusnya terdapat 5 fokus. Pertama ada motion and time study. Yang kedua ada streamlining, ada ergonomi, operation research, dan manajemen science. Nah, tools yang biasa digunakan pertama ada total quality management dan ada Lean Six Sigma yang dipecah menjadi Six Sigma dan Lean Manufacturing. Yang kedua ada tradisi manajemen. Nah, tradisi manajemen ini biasa kajiannya atau fokusnya mengenai Porter's value chain, performance improvement, balance scorecard, dan proses. Yang ketiga ada tradisi teknologi informasi.
Nah, pada tradisi ini sudah menggunakan expert system seperti atau kajiannya itu di IT arsitektur, enterprise arsitektur, business process modeling tool seperti UML dan BPMN, package software seperti ERP dan CRM, dan business intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Dea Nur Fitriana. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari perancangan proses bisnis pada minggu kedua, yaitu materi mengenai proses sebagai sebuah sistem. Di sini yang pertama ada definisi sistem itu sendiri. Apa sih sistem itu? Sistem merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen penyusunnya yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem itu ada karena tentunya memiliki tujuan. Kemudian di sini juga ada contoh sistem dalam perusahaan, yaitu tersusun dari departemen atau direktorat yang saling berinteraksi. Kemudian juga ada contoh sistem dari kamera, yaitu memiliki dua elemen, yaitu ada software dan juga hardware. Kemudian juga di sini sistem ini memiliki hal penting yang harus dimiliki. Apa aja sih hal penting itu? Yang pertama, sistem harus memiliki tujuan. Yang kedua, sistem harus memiliki elemen. Yang ketiga, sistem harus memiliki interaksi. Sistem itu memiliki batasan-batasan yang jelas dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Kemudian juga di sini ada jenis-jenis dari sebuah sistem. Ada dua jenis. Yang pertama ada open system atau sistem terbuka, yang kedua ada closed system atau sistem tertutup. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, open system itu sistem yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Sementara jika closed system atau sistem tertutup merupakan sistem yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian contohnya apa? Yang pertama, contoh dari open system itu yaitu sebuah perusahaan. Kemudian kalau misalnya closed system yaitu kebun rumah kaca. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model struktur sistem. Sistem memiliki hierarki ke bawah dan juga ke atas. Apa sih perbedaannya? Kalau misalnya sistem memiliki hierarki ke bawah itu sistem yang lebih kecil, yaitu subsistem. Kalau misalnya sistem hierarki ke atas itu adalah sistem yang lebih besar, yaitu suprasistem. Kemudian juga di sini ada interaksi elemen sistem, yaitu ada interaksi dengan information, people, material, energi, dan juga infrastruktur. Kemudian selanjutnya di sini itu ada proses adalah sebuah sistem. Di sini kita harus merancang prosesnya, kemudian detail rancangan, kemudian ada validasi dan juga verifikasi hasil rancangan proses. Adapun yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah proses yaitu tentunya harus memiliki tujuan, kesempatan yang ada, kemudian juga kebutuhan dari stakeholdernya, kemudian yang terakhir itu ada kriteria dari hasil rancangan itu sendiri. Yang terakhir di sini itu ada pendekatan berpikir secara sistem. Jadi, pendekatan berpikir secara sistem ini mengandung arti memandang sesuatu sebagai sebuah kesatuan atau keseluruhan berbeda dengan sudut pandang atau cara pandang. Nah, jika dibiarkan berjalan masing-masing, maka hasilnya ini tidak akan optimal. Kemudian juga di sini ada pendekatan sistem dibagi menjadi dua, yaitu ada secara analisis dan juga secara modeling. Kalau misalnya secara analisis ini ada sistem behavior. Contohnya itu ada dengan cara change, state, dynamic, cause, dan juga effect. Kemudian kalau misalnya pendekatan sistem dengan modeling ini dengan cara sistem representation, yaitu dengan elemennya elemen struktur, interaction, state, dan juga function. Yang terakhir ini ada perilaku dari sebuah sistem. Itu ada 3. Yang pertama ada react, respond, dan juga act.
Yang pertama, kalau misalnya rake itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara spontan atau tidak sengaja. Tetapi kalau misalnya respon itu merupakan tindakan dengan cara mempertimbangkan aksi terbaik berdasarkan aturan yang ada. Yang terakhir itu act atau action kita biasa menyebutnya, yaitu merupakan tindakan yang terencana dan juga antisipasi sebelum masalah itu terjadi. Nah, jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai proses sebagai sebuah sistem, di sini memiliki antara proses dan juga sistem sama-sama memiliki tujuan. Antara proses dan juga sistem itu adalah persamaan dari sistem dan juga proses. Jadi mungkin itu materi pada minggu kedua yang sudah saya jelaskan mengenai proses sebagai sebuah sistem. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sebelumnya, terima kasih banyak. Baik, saya akan menjelaskan materi model proses. Terdapat 4 bahasan, yaitu definisi model, jenis-jenis model, manfaat model, dan model proses. Yang pertama, definisi model. Model merupakan hasil pemikiran atau pemahaman tentang sebuah objek. Model juga merupakan sekedar representasi tertentu. Model hanya dirasa cukup dalam konteks tertentu, sehingga dapat disimpulkan, model merupakan hasil pemikiran yang mempresentasikan sesuatu pada sudut pandang atau konteks tertentu. Selanjutnya ada model sistem. Mengacu pada definisi sebelumnya, dapat dikatakan model sistem merupakan representasi dari sebuah sistem pada spesifik waktu, ruang, keadaan, dan pada sudut pandang dan aspek tertentu. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis model. Terdapat 4 jenis model, yaitu yang pertama model fisik, dapat berupa miniatur. Kedua, model verbal, dapat berupa dokumen. Ketiga, model skematik, dapat dipresentasikan menggunakan grafis berupa diagram. Dan yang terakhir ada model matematik, yaitu sesuatu yang dimodelkan menggunakan model berbentuk rumus atau matematika. Masuk ke bahasan ketiga, manfaat model. Pertama ada dokumentasi proses, yaitu generasi selanjutnya dari perusahaan akan lebih mudah memahami proses atau sistem di dalam perusahaan tersebut. Terdapat knowledge management, process control, dan evidence, assurance and accountability. Kedua, ada assessment kinerja proses. Itu digunakan untuk melihat bagaimana kinerja dari suatu proses. Terdapat kamus kinerja proses. Yang ketiga, estimasi biaya proses. Beberapa proses yang cukup kompleks yang tidak bisa dilakukan secara langsung dapat dimodelkan, sehingga dapat diketahui estimasi biaya yang mendekati realnya seperti apa. Terdapat sumber daya, aktivitas seperti orang, material, tempat, dan teknologi. Dan yang terakhir, evaluasi trade-off dalam proses. Proses itu terdiri dari berbagai macam elemen yang dapat di-trade-off. Nah, model ini kita dapat melakukan evaluasi akan trade-off tersebut. Contohnya, setiap unit kerja akan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian ada pemahaman tentang proses, itu digunakan untuk perbaikan proses, analisis tindakan risiko, dan pengelolaan biaya proses. Masuk ke bahasan terakhir, yaitu ada model proses. Kerangka model proses memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, elemen-elemen proses, kedua, interaksi antar elemen, ketiga, ukuran dan kinerja bagi status dan dinamika proses, dan yang terakhir adalah adaptasi dan perubahan proses. Sekian penjelasan untuk bab model proses. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 1.4, yaitu rantai nilai dan bentuk komposisi proses. Rantai nilai dan dekomposisi proses terdiri dari 4 komponen utama, yaitu nilai proses atau proses value, kemudian hubungan antar nilai, yang ketiga ada dekomposisi dan leveling proses, dan keempat referensi dekomposisi dan leveling proses. Oke, masuk ke nilai proses. Di sini ada 3 sesi utama, yaitu sisi masukan, kemudian transformasi, dan sisi keluaran. Di mana input di sini atau dibilang adalah sisi masukan merupakan event penggerak yang akan berubah menjadi transformasi terstruktur menjadi
suatu aktivitas atau menjadi sebuah interaksi yang terstruktur gitu ya, antara SDM, infrastruktur, aturan atau kriteria dan metode dalam suatu aktivitas. Kemudian dari transformasi yang ada, dan transformasi ini dipengaruhi oleh kinerja eksternal melalui perubahan dan perbaikan, itu menjadi sebuah sisi keluaran kepada customer atau konsumen, yaitu berupa outputnya itu tujuan organisasi atau kaitan output ini dengan values dari proses atau menjadi sebuah nilai. Kemudian di sini ada jenis output. Jenis output itu ada terbagi menjadi dua kelompok, yaitu produk atau tangible, kemudian ada jasa atau intangible. Nah, di mana kedua output ini harus memiliki value atau nilai, dan nilai ini menjadi sebuah adalah keinginan dari pelanggan atau customer. Nah, kemudian di sini ada nilai proses, nilai atau values dari proses bidang produk atau jasa. Atau value dapat diukur menggunakan metode yaitu quality function deployment, value engineering, dan market research. Kemudian di sini objektif dari proses memiliki metode pengukuran tadi, itu bisa menggunakan value focused thinking (VFT), 2 balance scorecard, 3 stock and flow dynamic. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Galeb. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fauzi. Nah, di sini saya akan menjelaskan value proposition. Value proposition itu apa sih? Value proposition adalah pernyataan tentang nilai atau value yang memberikan hak eksistensi sebuah bisnis. Di dalam value proposition terdapat nilai atau value yang diinginkan. Kemudian bagaimana nilai atau value tersebut dapat dicapai, didelivery, dan dapat digunakan. Nah, kemudian hubungan antar nilai. Di sini bisa kita lihat value proposition memiliki dibagi menjadi dua, yaitu value nilai dari pengambilan keputusan dan nilai atau value dari customer. Untuk nilai dari customer itu terdapat value added change yang tidak dekomposisi proses untuk setiap level dan jenjang. Kemudian dari rantai objektif itu dekomposisi objektif untuk setiap level dan jenjang juga. Ini hubungannya itu saling terintegrasi dan saling terdekomposisi. Kemudian hubungan antar nilai menurut deviated trends, yaitu terdapat 4, yaitu value chain, value stream, value net, serta value dari value chain. Untuk value chain merupakan model horizontal tingkat atas yang menjelaskan input kemudian proses transformasi input sebagai hasil produk ke customer, yang menggambarkan setiap nilai tambah dari setiap proses. Ini dilakukan dengan membuat dekomposisi atau disagregasi perusahaan dalam proses utama yang relevan. Kemudian ada value stream. Value stream ini merupakan kumpulan aktivitas yang sifatnya end-to-end yang menciptakan hasil untuk customer. Customer bisa customer akhir atau customer internal yang merupakan initial dari value stream. Kemudian value networks. Ini merupakan hubungan antar nilai berbentuk network kolaborasi lintas organisasi. Kolaborasi dapat terjadi antar customer, supplier, maupun kompetitor dengan peran IT dan supply chain. Kemudian yang terakhir adalah value delivery chains yang berbasis entitas atau organisasi yang terlibat delivery antar pelanggan yang ada pada sistem logistik dan sistem distribusi produk. Kemudian terdapat dekomposisi dan klasifikasi proses. Ini terdapat 3 referensi, yaitu Business Process Management dari Sibuk, Value Chain Framework, serta Process Classification Framework.
Nah, di sini bisa kita lihat untuk bisnis proses manajemen terbagi dia terlihat dari bisa lihat dari model-modelnya. Di sini bisa kita lihat dari highest view of enterprise-nya, dia terbagi menjadi enterprise model, proses model dengan framework enterprise dan value chain serta primary proses. Kemudian dari end-to-end proses itu bisa kita lihat dari bisnis proses modelnya. Kemudian untuk work is done itu bisa kita lihat dari aktivitas yang kita kerjakan, serta yang terakhir itu bagaimana proses itu berjalan, itu bisa kita lihat dari langkah-langkah atau step-step yang proses itu kerjakan. Jika kita lihat ke bawah, maka peningkatan detail levels akan mempunyai kemungkinan untuk ditingkatkan. Jika kita melihat ke atas, rolling up, maka aktivitas menunjukkan proses tersebut fit untuk dilakukan. Kemudian ada value chain frameworks, di mana value chain frameworks adalah proses yang terbagi menjadi level-level, terdapat level 0, level 1, dan level 2. Untuk value level 0 itu adalah value level chain yang terbagi dalam proses yang terpisah dalam rangka transfer value kepada customer. Level ini disebut juga level perusahaan. Kemudian level 1 itu level strategis, yaitu mengandung proses strategis yang meliputi govern, perancangan, dan eksekusi yang memberikan competitive advantage bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah proses level 2, yaitu level taktikal. Itu proses pada level ini mengandung sasaran strategis untuk melalui keputusan dari taktikal. Kemudian dari ini proses classification framework itu adalah proses-proses itu diklasifikasikan seperti operating proses hanya mengurusi bagian developing visi misi strategi, developing manage product, market sell, product service, dan customer service. Bagaimana proses itu dikerjakan. Kemudian untuk dari sisi manajemen dan support proses, dia hanya mengurusi bagian-bagian internal perusahaan seperti mendevelop human capitalnya, teknologi, keuangan, konstruksi properti, dan lain sebagainya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Untuk kalau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.